Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Sekarang kita belajar biologi. Nah, kita akan melanjutkan materi yang kemarin mengenai virus. Kalian kemarin sudah belajar dan juga menghafalkan bagaimana ciri, sifat, dan bentuk virus. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai replikasi virus atau yang disebut juga perbanyakan diri virus. Pada konsep replikasi virus, yang harus kalian ingat adalah virus memiliki sifat parasit obligat. Artinya, virus hanya bisa berkembang biak di sel makhluk hidup. Paham? Kalau di benda mati, dia tidak bisa berkembang biak. Ya, seperti itu ya. Sel makhluk hidup yang ditumpangi oleh virus disebut sebagai hospes atau sel inangnya. Nah, di sel inang tersebutlah virus mendapatkan berbagai fasilitas untuk dia bisa berkembang biak. Kenapa? Karena virus aseluler, tidak memiliki sel, tidak bisa melakukan metabolismenya sendiri. Dia satu-satunya makhluk hidup yang aseluler, yang tidak punya sel, hanya memiliki molekul. Sehingga untuk berkembang biak dan melakukan aktivitas yang lain, dia butuh sel inangnya yang berupa makhluk hidup, bisa manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Paham ya? Nah, sekarang kita masuk ke replikasi virus. Replikasi virus terdiri dari dua siklus. Yang pertama, siklus litik dan lisogenik. Siklus litik dan lisogenik ini saling terkait. Ya. Nah, apa saja sih tahapan dalam siklus litik? Baik, kita jelaskan ya. Ibu jelaskan siklus litik. Nah, Ibu tulis di sini dulu ya, litik. Litik disebut juga dengan katalisis, artinya pecah. Nah, jadi ending dari siklus lisis ini yaitu endingnya sel inangnya pecah. Gimana ceritanya? Baik, kita lanjutkan. Nah, Ibu mau gambar tahapan siklus litik. Yang pertama, Ibu gambar sel inangnya. Karena virus hanya bisa berkembang biak di sel inang. Kemudian ini gambar virusnya. Bakteriofag ya, ini gambar bakteriofag. Nah, yang merah ini asam nukleatnya, ibaratnya nyawanya virus. Itu alat utama untuk virus menggandakan diri. Kepala, leher, serabut ekor itu hanya fasilitasnya, penunjang, casingnya. Utamanya asam nukleat, nih yang merah ini. Nah, fase yang pertama ini, nah ini fase pertama. Disebutnya fase adsorpsi. Nah, fase adsorpsi ini fase menempel. Menempelnya virus pada sel inang. Paham? Baik. Fase yang kedua. Kita tulis lagi. Fase yang kedua. Nah, gambar sel inang dulu. Tadi kan virus sudah menempel tuh di sel inang. Nah, sekarang virus melakukan injeksi atau penetrasi. Artinya apa? Asam nukleatnya sudah dimasukkan ke sel inang. Nah, lihat di kepala udah nggak ada yang merah-merah lagi kan? Nah, karena virus sudah menyuntikkan asam nukleat ke sel inang. Merahnya jadi pindah ke sel inang. Nah, itu disebut tahap injeksi atau penetrasi. Paham sampai sini? Virus menyuntikkan asam nukleat ke sel inang.
Baik, berikutnya yang ketiga. Yang ketiga, ini gambar sel inang lagi. Yang pertama absorpsi, yang kedua injeksi, yang ketiga sintesis. Ya. Tadi kan yang kedua sudah dimasukkan tuh asam nukleat ke sel inang. Nah, sudah ada asam nukleat, kemudian virus membuat komponen tubuh virus baru. Ada kepalanya, ada lehernya, ada serabut ekornya, ada asam nukleatnya gitu, banyak. Nah, dia membuat nih komponen-komponen virus. Nah, disebutnya dengan tahap sintesis. Artinya apa? Virus membuat komponen tubuh virus baru. Komponen ya, ada kepala, ada serabut ekor, ada leher, ada asam nukleatnya, komponennya. Paham ya? Yang keempat, nah, gambar sel inang lagi. Tadi kan yang ketiga dibuat tuh komponennya. Nah, sekarang dirakit. Komponennya dirakit menjadi tubuh virus baru yang utuh. Nah, Ibu kasih merah asam nukleatnya biar bisa gampang memudahkan. Kok cuma satu, Bu? Banyak di sini. Ya, di sini banyak virus-virus baru yang utuh banyak. Silahkan kalian buat sendiri ya. Ini gampangnya Ibu contohkan satu dulu. Jadi tadi sudah dibuat komponen tubuh virus di tahap sintesis. Yang keempat ini tahap perakitan. Ya, virus merakit komponen tubuhnya menjadi virus baru yang utuh. Lihat ya, utuh. Nah, kemudian tahap yang kelima. Nah, tadi kan sudah dirakit. Nah, sekarang tahap yang kelima, virus baru tadi, aduh maaf warnanya jadi ungu, nggak apa-apa ya. Anggap aja ini biru. Nah, tahap yang kelima, virus baru tersebut mengeluarkan enzim lisozimnya ke sel inang untuk menghancurkan sel inang agar virus baru tersebut bisa keluar dari sel inang. Loh, kenapa? Kok virus pengen keluar dari sel inang? Karena sel inangnya itu dia ngedrop, dia hampir mau mati gitu, lemah. Sel inangnya sudah lemah, udah nggak kuat dihinggapi sama virus. Nah, karena virus bisa mengetahui keadaan sel inang tersebut, virus inisiatif tinggi. Dia mengeluarkan enzim lisozimnya untuk menghancurkan sel inang. Dibor, gitu kan. Akhirnya sel inangnya bolong, kemudian pecah dan virus keluar dari tubuh sel inang. Keluar ke sini. Paham? Nah, ini tahapan ini disebut lisis. Pecah. Ya. Jadi sekali lagi, virus mengeluarkan enzim lisozimnya ke sel inang karena sel inang mengalami kondisi yang ngedrop. Sudah tidak tahan lagi akibat virus yang ada di dalam selnya. Nah, hal tersebut diketahui oleh virus, sehingga virus berinisiatif untuk keluar dari tubuh sel inang dengan cara mengeluarkan enzim lisozim. Nah, sampai sini materi tentang siklus litik. Ya, kita ulang. Materi replikasi virus yang pertama adalah siklus litik. Nah, siklus litik tahapannya kita singkat dengan adisipelit. Artinya apa tadi?
adsorpsi. I-nya injeksi. S-nya sintesis. P-nya perakitan. Lit-nya litik. Litik atau disebut juga lisis, artinya pecah. Sampai sini mudah kan ya belajar replikasi virus tentang siklus litik. Di pertemuan berikutnya kita belajar mengenai siklus lisogenik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.